wabarakatuh dan selamat sore. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang konvolusi. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, baiknya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan tim rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri ada Chelsea Grecia, ada Nur Ainun, ada Akbar Haji Nasrullah, dan Gaji Sakiani. Nah, mungkin itu saja pengenalan kelompok dari saya. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan materi konvolusi. Nah, kita masuk ke pengertian konvolusi. Konvolusi sinyal adalah operasi matematika yang menggabungkan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal baru. Operasi ini juga digunakan dalam pemrosesan sinyal dan pengolahan citra. Terus juga konvolusi sinyal juga digunakan dalam aplikasi pemrosesan sinyal seperti pengurangan kebisingan, pengenalan pola, pemrosesan citra, dan pengolahan sinyal audio. Terus juga konsep ini juga digunakan dalam analisis sistem linear dan kontrol serta pembuatan filter dan penapis sinyal. Langsung masuk ke prinsip kerja. Nah, adapun prinsip kerja dari konvolusi ialah untuk lebih jelasnya permasalahan ini akan disajikan dengan suatu contoh penghitung konvolusi pada dua daerah nilai integer berikut ini. Nah, sinyal pertama ini kita masukkan nilai X dalam kurung kotak I sama dengan 1, 2, 3, dan sinyal kedua V dalam kurung kotak I sama dengan 2, 1, 3. Terus tuh step pertama adalah pembangkitan sinyal kedua yaitu Vn sehingga didapatkan kondisi seperti berikut. Sinyal pertama tetap yaitu 1, 2, 3, dan sinyal kedua karena kita melakukan pembalikan maka nilai yang didapatkan 3, 1, 2. Next. Terus yang step kedua adalah pergeseran dan penjumlahan sinyal pertama 1, 2, 3 dan sinyal kedua 3, 1, 2. Nah, produk M-sum-nya itu 002, 002 sama dengan 2. Step ketiga adalah pergeseran satu step dengan penjumlahan sinyal pertama. Nah, begitu seterusnya sampai dengan jumlah panjang amplitudo sinyalnya. Lanjut, apabila ada 6 maka kita akan melakukan pergeseran sebanyak 6 kali sehingga mendapatkan nilai dengan 00. Lanjut sampai ke gambar. Nah, mungkin ini dapat dari hasil produk M-sum tersebut, hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk deret sebagai berikut, yaitu 2, 5, 11, 9, 9. Di sini hasil perhitungan produk M-sum sebelum step pertama dan step ke-7 dan selanjutnya menunjukkan nilai 0 sehingga tidak ditampilkan secara grafis. Dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, akan dilanjutkan oleh Akbar Haji. Sekian. Kita akan masuk ke analisa hasil konvolusi sinyal sekuen konstan. Di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu contoh dari 4.2 yaitu konvolusi sinyal sekuen konstan. Berikut ini adalah rumusnya. Oke, di rumus itu didapatkan yaitu sekuen pertama dibangkitkan dengan panjang gelombang L1 sama dengan 21 dan perulangan for dengan indeks n sama dengan 1 sampai dengan L1. Pada setiap iterasi nilai ST1 n diatur ke 0 jika n kurang dari 2 dan diatur ke 1 jika n lebih besar atau sama dengan 2. Setelah selesai sebuah vektor waktu T1 dibuat dengan T1 sama dengan 0 sampai L1 kurang 1. Dan sekuen pertama ditampilkan menggunakan fungsi stem pada subplot 311. 311 tersebut artinya 3 gambar, baris 1, kolom 1. Dan panjang gelombang L2 adalah 11. Dan penjelasannya seperti gelombang yang pertama seperti yang di gelombang 1. Telah dapat yaitu dimasukkan di subplot 312 yaitu 3 gambar baris 1 kolom kedua. Selanjutnya kemudian kedua sekuen tersebut dikonvolusikan menggunakan fungsi konv dan hasilnya disimpan dalam variabel C. Hasil konvolusi kemudian ditampilkan menggunakan fungsi stem pada subplot 313 yaitu 3 gambar baris 1 kolom ketiga. Berikut hasil dari konvolusi dari dua sinyal sekuen konstan. Oke, ini penjelasan dari
beberapa barisnya pada baris pertama itu bernilai 0 karena ada pembalikan sinyal kedua. Selanjutnya masuk ke baris 2 itu bernilai 0 karena di sini 0 kali 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 menghasilkan nilai 0. Maka baris kedua bernilai 0. Pada baris ketiga itu bernilai 1 karena 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 0 tambah 1 tambah 0 yang menghasilkan nilai 1. Maka baris ketiga itu bernilai 1. Pada baris keempat itu bernilai 2 karena 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 menghasilkan nilai 2. Maka baris keempat itu bernilai 2 sampai seterusnya sampai langkah ke 30.